Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian kita di siang hari ini, mari kita bersama-sama meluruskan niat. Semoga kajian kita ini mendapatkan ridha Allah, dan semoga Allah meluruskan niat kita bahwa kajian ini hanya benar-benar untuk mencari ridho Allah, dan semoga apa yang kita lakukan berupa kajian ini pahalanya tidak hanya untuk kita secara pribadi, tetapi juga tercurahkan untuk guru-guru kita, seluruh guru kita, wabil khusus Sayyidina wa Maulana Muhammad, untuk kedua orang tua kita, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, untuk seluruh keluarga kita, untuk seluruh saudara kita, untuk seluruh teman-teman kita, dan untuk seluruh umat muslim dimanapun berada. Ala niyatina shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kajian kita di siang ini adalah tafsir surah Al-Isra ayat 80 sampai 81 yang ada kaitannya dengan hari kesaktian Pancasila. Mari kita bersama-sama surah Al-Isra ayat 80 sampai 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayat ini diturunkan oleh Allah untuk menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau diusir oleh kaumnya secara paksa, yaitu ketika kaumnya Rasulullah yang masih terhitung saudara, yang masih terhitung kerabat dan tetangga-tetangga Rasulullah, ketika mereka
sudah putus asa, tidak mampu menghentikan dakwah Rasulullah dengan cara apapun, bahkan dengan cara boikot sekalipun, mereka tidak mampu menghentikan dakwah Rasulullah, maka dengan terpaksa mereka hendak membunuh paksa Rasulullah. Pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Dan di tengah perjalanan, ketika beliau hendak meninggalkan perbatasan kota Makkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Wa qul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan Muhammad katakanlah, berdoalah sebelum kamu meninggalkan perbatasan kota Makkah dan memasuki Madinah. Berdoalah seperti ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam tempat yang baruku ini, yaitu Madinah, dalam keadaan yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan kelak apabila saya terpaksa keluar dari tempat ini, dan saat ini juga ketika saya terpaksa keluar dari kota Makkah, maka keluarkanlah saya dengan alasan dan keadaan yang benar juga. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah untukku di tempat baruku ini kekuasaan, kekuatan yang berasal dari dirimu, sehingga nanti kekuatan dan kekuasaan tadi akan menjadi penolong bagiku. Dan kenyataannya alhamdulillah, dengan doa ini Rasulullah ketika sampai di kota Madinah, langsung beliau disambut dengan sambutan yang luar biasa. Penduduk Madinah, entah sudah muslim maupun masih non-muslim, entah itu laki-laki maupun perempuan, entah itu orang tua, pemuda maupun anak-anak, dari suku manapun, dari golongan manapun, keluar menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sambutan yang gegap gempita. Dan atas izin Allah, orang-orang Madinah ini dicondongkan hatinya untuk menjadi penolong Rasulullah. Wa adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah untukku kekuatan, berilah kekuatan kepadaku, yang kekuatan itu berasal dari Engkau, bukan dari mana-mana, yang nanti akan menjadi penolongku. Dan akhirnya penduduk Madinah inilah yang kemudian disebut sebagai para penolong Rasulullah, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan kaum Ansor. Penolong Rasulullah. Ayat ini juga menjadi panduan tidak hanya untuk Rasulullah juga, tidak hanya untuk Rasulullah saja, tetapi juga untuk seluruh umat Rasulullah. Ketika kita hendak memasuki suatu tempat tertentu, kita pindah dari satu tempat ke tempat tertentu, kita memasuki posisi jabatan ke jabatan-jabatan tertentu, maka ucapkanlah doa ini. Insya Allah akan dipermudah oleh Allah segala urusan, segala tugas, dan akan dihilangkan oleh Allah segala rintangan,
Dan hati orang-orang yang ada bersama kita akan dicondongkan oleh Allah kepada kita, akan dilembutkan untuk kita mencintai mereka dan mereka mencintai kita, sehingga tercipta atmosfer kerja, atmosfer lingkungan sosial yang benar-benar mendukung untuk perkembangan kita. Ini surah Al-Isra ayat 80. Kemudian ayat selanjutnya ayat 81, Allah melanjutkan lagi. Jangan hanya ucapkan doa itu saja Muhammad. Ketika Rasulullah hendak meninggalkan Makkah, memasuki perbatasan Madinah, Rasulullah dituntun oleh Allah untuk mengucapkan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul, dan ucapkanlah Muhammad, ja'al haqqu, telah datang kebenaran, wa zahaqal batilu, dan telah lenyap kebatilan. Innal batila, sesungguhnya kebatilan itu kana zahuqa, itu pasti akan sirna. Jadi ayat ini, tuntunan Allah ini adalah kalimat motivasi yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Biarlah kaummu mengusirmu secara paksa, biarlah kaummu menolak dakwahmu, biarlah kaummu ingin membunuhmu, tetapi ingat Muhammad bahwa innal batila kana zahuqa, kebatilan yang mereka lakukan itu pasti akan sirna, dan ja'al haqq, kebenaran yang engkau bawa Muhammad pasti akan zahaqal batil, akan melenyapkan dan akan menyirnakan kebatilan yang mereka bawa. Ada redaksi yang menarik dari ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan ja'a, bukan yaji'u. Ja'a ini adalah fi'il madhi atau past tense dalam bahasa Inggrisnya, masa lampau atau telah terjadi. Kalau diartikan, telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan, seolah-olah orang-orang kafir Quraisy sudah kalah, padahal sebenarnya belum. Bahkan Rasulullah dalam titik nadir perjuangan beliau diusir, beliau hendak dibunuh, beliau memulai dari nol lagi kehidupan beliau. Tapi kata-kata yang diajarkan oleh Allah itu, kebenaran telah datang dan kebatilan telah sirna. Bagi mereka yang bergelut dalam bidang bahasa, pasti akan mengetahui maksud dari kata-kata ini, yang seharusnya lebih tepatnya kan, biarlah Muhammad, biar mereka mengusir, tapi nanti, harusnya kan nanti, menggunakan future, menggunakan masa yang akan datang. Nanti kebatilan mereka akan sirna. Tapi yang digunakan oleh Allah tidak, bukan kata-kata nanti, telah sirna. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan supaya kita mempunyai keyakinan diri bahwa kebenaran, sesulit apapun, seterjal apapun jalan yang dihadapi, selama apapun perjuangan itu, pasti dia akan menemukan jalannya sendiri, dan pasti dia akan menang. Dan kebatilan
sesistematis apapun, seterencana bagaimanapun juga, pasti mereka akan tumbang, akan sirna. Ada yang menarik dari ayat ini. Ternyata ayat ini ada korelasinya dengan peristiwa 1 Oktober 1965, yaitu kesaktian Pancasila. Di gerakan 30 September, PKI sudah merasa menang mereka. Bahkan saking pedenya mereka itu tidak menyiapkan skenario apabila gerakan mereka kalah. Ini saking pedenya mereka. Mengapa? Karena pada saat itu hampir seluruh kekuasaan, hampir seluruh pos-pos kekuasaan di negara kita itu sudah diduduki oleh mereka. Bagaimana tidak? Mereka sudah mampu mendekati presiden. Mereka sudah mampu menggerakkan militer. Bahkan wakil ketua MPR-nya adalah ketua PKI. Sementara di jajaran pemerintahan bawah-bawah, baik wali kota, bupati, banyak PKI-nya juga pada saat itu. Sehingga untung ketika ditanyai oleh seorang jenderal yang ikut PKI, yaitu Jenderal Suparjo, bagaimana nanti skenario apabila kita kalah? Untung marah di situ. Tidak ada yang namanya kalah. Kita pasti menang. Jadi mereka tidak menggunakan skenario kalah. Karena menurut akal pikiran mereka sudah menang. Tetapi hukum Allah, innal batila kana zahuqa, kebatilan pasti akan sirna. Walaupun dia saat itu kelihatan menang, saat itu kelihatan sudah tersistematis, saat itu sudah terencana dengan matang, tetapi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mungkin ada sebagian yang mengatakan terlalu latah kalau kita menghubungkan ayat ini dengan kesaktian Pancasila. Tetapi kalau kita perhatikan, apalagi kalau kita membuka kitab tafsirnya Imam Tobroni, beliau mengatakan bahwa apa sih yang disebut dengan hak? Bahwa kebenaran hak itu pasti akan menang. Beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan hak adalah kullu ma kana lillahi fihi ridwan wa ta'atan. Yang disebut dengan al-haq, kebenaran, itu adalah segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan di dalamnya ada ketaatan. Sementara yang disebut dengan batil adalah kullu ma kana la ridwan lillahi fihi wala ta'atan, yaitu segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak ada ketaatan sedikit pun di dalamnya. Itu yang disebut dengan batil. Jadi yang disebut dengan hak adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Sekarang pada saat itu gerakan G30S itu adalah gerakan untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kalau kita lihat ideologi Pancasila
yang ada 5 sila itu. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ternyata di situ cocok sesuai dengan surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini cocok pas klop dengan surah Asy-Syu'ara ayat 15. Allah berfirman, wa umirtu li'adila bainakum. Katakanlah Muhammad, saya ini diperintah untuk adil kepada kalian semua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini cocok pas klop dengan firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda dari berbagai suku bangsa, dari berbagai agama, dari berbagai kabilah. Tujuannya adalah untuk saling bersatu, saling mengenal, membangun peradaban yang sama, persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini pas klop dengan firman Allah, yaitu di surah Asy-Syu'ara ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amruhum syura bainahum. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mereka yang mau bermusyawarah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan. Pas klop dengan firman Allah. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini klop dengan firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 90. Di situ Allah berfirman yang biasanya dibaca oleh para khotib di salat Jumat, di khutbah Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Di situ Allah memerintahkan agar kita orang yang beriman ini untuk bersifat adil. Klop 5 sila dari Pancasila ini tanpa diotak-atik, bukan otak-atik matok, bukan. Karena ini memang sudah dipikirkan oleh panitia 9 dan perlu ma'asyiral hadirin ketahui bahwa dari 9 panitia BPUPKI itu 6 diantaranya adalah ulama. Beliau-beliau adalah ulama. Beliau-beliau adalah perumus dari Pancasila. Sehingga beliau-beliau ketika merumuskan tidak mungkin meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian jelas dalam Pancasila itu terdapat keridhaan dari Allah dan terdapat ketaatan kepada Allah. Berarti Pancasila adalah al-haq, kebenaran. Sementara al-batil adalah sesuatu yang di dalamnya tidak ada ridho dari Allah. Ideologi komunis, walaupun pada saat itu banyak yang belum mengetahui, karena pada saat itu rakyat kita masih menyamakan antara ideologi komunis dengan ideologi sosialis. Mereka belum mengetahui kalau di dalam ideologi komunis itu ternyata di dalamnya menuju kepada ateis. Mereka tidak tahu, rakyat kita pada saat itu,
Oleh karena itu mereka mengikuti, banyak yang mengikuti ke PKI. Tetapi mereka Islam. Mereka tidak tahu, tetapi ideologi komunis sejatinya di dalamnya terdapat ideologi ateis. Dengan demikian dia adalah kebatilan. Dan kebatilan ideologi komunis ini ingin melenyapkan ideologi Pancasila yang kita sudah kaji adalah ideologi kebenaran. Jelas. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dalam waktu sehari saja mereka ditumpas. Sehingga di tanggal 30 mereka mengadakan kegerakan, 30 September mereka mengadakan gerakan, maka tanggal 1 Oktober mereka sudah kalah. Hanya dalam waktu 1 hari saja. Oleh karena itu layak kita mengatakan bahwa tanggal 1 Oktober adalah tanggal kesaktian Pancasila. Bagi kita umat muslim, kita meyakini bahwa kesaktian Pancasila itu bukan karena Pancasilanya yang sakti, tetapi karena Pancasila adalah kebenaran sehingga dibuat sakti oleh Allah. Karena Pancasila di dalamnya ada keridhaan oleh Allah, maka Allah membuat sakti Pancasila itu. Oleh karena itu sampai akhir zaman saya meyakini siapapun yang ingin merubah ideologi Pancasila pasti mereka akan zahaqo, pasti mereka akan musnah, dan pasti mereka akan sirna. Karena Pancasila perumusnya adalah para ulama, dan kita sudah mengkaji di dalamnya bukan sembarangan perumusan, tetapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.